Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susan, mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan membagi sedikit ilmu tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, definisi dari filsafat ini adalah filsafat berasal dari kata Arab yaitu falsafah. Sedangkan secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philein, yang berarti cinta dan sophia, berarti hikmah atau kebijaksanaan. Jadi, filsafat secara etimologis berarti cinta dan kebijaksanaan. Apakah Anda mengerti dan paham apa yang dimaksud dengan filsafat ini? Jika kalian tidak mengerti, kita coba untuk memikirkan dan renungkan pernyataan yang memuat istilah filsafat. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai seorang pedagang, filsafat saya adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan yang kedua, saya sebagai seorang prajurit TNI, filsafat saya adalah mempertahankan tanah air Indonesia ini dari serangan musuh sampai titik darah terakhir. Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. Sebagai seorang wakil rakyat, maka filsafat saya adalah bekerja untuk membela kepentingan rakyat. Nah, dari beberapa pernyataan di atas, mari kita lihat pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya, sebagaimana yang dikemukakan Titus Smith dan Nolan sebagai berikut. Nah, secara informal, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Sedangkan secara formal, filsafat adalah suatu proses pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Secara komprehensif, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Dan analisis linguistik, filsafat adalah analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Sedangkan secara aktual fundamental, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Berdasarkan uraian yang tadi, maka pengertian filsafat dalam arti informal itulah yang paling sering dikatakan masyarakat awam. Sebagaimana pernyataan pedagang dalam butir 1, pernyataan prajurit dalam butir 2, dan pernyataan wakil rakyat butir 4. Ketiga butir pernyataan tersebut termasuk dalam kategori pengertian filsafat dalam arti informal, yakni kepercayaan atau keyakinan yang diterima secara tidak kritis. Adapun pernyataan butir ketiga merupakan suatu bentuk pernyataan filsafat yang mengacu pada arti komprehensif. Hal ini disebabkan oleh pernyataan Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku, mengacu pada arti komprehensif. Peraturan yang berlaku di Indonesia harus mendasar diri pada Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat butir yang kedua yaitu suatu proses kritik terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi lebih mengacu pada arti refleksi. Sedangkan pengertian filsafat butir keempat sebagai analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep, lebih mengacu pada upaya untuk melakukan klarifikasi, yaitu menjelaskan arti istilah dan pemakaian bahasa dalam berbagai bidang kehidupan. Ini sama dengan pengertian filsafat menurut linguistik. Nah, menurut aktual fundamental lebih mengacu pada butir kelima, yaitu sekumpulan problematik yang langsung mendapatkan perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh para ahli filsafat, lebih mengacu pada persoalan-persoalan yang mendalam dari eksistensi manusia.
Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Sistem filsafat. Sistem filsafat itu bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Dan yang kedua adalah bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan, sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Bersifat spekulatif. Nah, yang keempat ini artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis, serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Dan untuk mengetahui alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat, filsafat Pancasila sebagai genetif objektif, filsafat Pancasila sebagai genetif subjektif, ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Filsafat Pancasila sebagai genetifis dan objektif, dan genetivus subjektivus. Genetivus dan genitivus objektivus, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Nah, genetivus subjektivus, nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi. Nah, 3 dimensi itu adalah landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Ontologis ini membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis. Sila ketuhanan yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Nah, sila yang kedua digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Sila yang ketiga digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajah kolonialisme. Dan sila yang keempat digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. Landasan aksiologis Pancasila. Istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai value, menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real, karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri, ia membutuhkan pengemban untuk berada. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila yang kedua mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila yang ketiga mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila yang keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sedangkan sila yang kelima yaitu mengandung nilai kepedulian dan gotong royong.
Esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat atau jiwa, raga. Sifat kodrat makhluk individu sosial. Kedudukan kodrat makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan, Notonagoro. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan, rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Urgensi Pancasila. Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa baik secara material maupun spiritual. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya. Dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi sebagai ideologi dunia. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sehingga way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu negara. Nah, itu saja ilmu tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang bisa saya share untuk teman-teman. Semoga ilmu ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman dan untuk saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.